Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Barokah. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan membahas kisi-kisi terkait dengan eh, eh, kisi-kisi UTS ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti tolong diingatkan pada pertemuan berikutnya bahwa kisi-kisi itu untuk supaya adik-adik belajar bareng-bareng. Artinya sebelum UTS sudah dipelajari, mudah-mudahan nilainya jadi besar. Yang selanjutnya, ini saya absen baru ada berapa orang nih yang buka kamera. Ya selebihnya Rahmat tidak menampakkan wajah, terus Dimas sama Randy berarti dianggap tidak hadir gitu ya. Karena yang dianggap hadir itu yang buka kamera saja. Selanjutnya saya akan share screen ya pelajaran kita pada kali ini. Pertemuan kita pada kali ini membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan agama maksudnya. Agama dan ilmu pengetahuan sebagaimana di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya bahwa Al-Quran, Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kata ilmu sendiri diambil dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, merupakan isi masdar dari kata alima ya'lamu ilman yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut science, dalam kadang-kadang knowledge. Ilmu itu science, knowledge itu pengetahuan. Kadang-kadang dalam kamus bahasa Indonesia, ya science-nya ilmu pengetahuan, knowledge juga sama ilmu pengetahuan. Gitu ya. Adapun eh, sesuatu itu bisa dianggap ilmu adalah satu karena punya syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya sebuah sesuatu itu dianggap ilmu pengetahuan, satu objektif. Ilmu itu harus objektif. Nanti Anda pada saat mengadakan penelitian untuk skripsi Anda harus bersifat netral, tidak pro ke sana, tidak pro kemari. Semuanya itu berdasarkan keobjektifan untuk mencapai kebenaran yang akan diterima oleh semua kalangan, baik kalangan masyarakat umum maupun maupun kalangan masyarakat ilmiah. Jadi sifat subjektif itu tidak bagus kalau kita dalam mengadakan suatu penelitian. Yang pas adalah sifat objektif. Yang kedua adalah metodis. Ilmu dikatakan ilmu itu punya metode atau cara, ya, cara untuk mencapai sebuah kebenaran yang disebut dengan metode. Nah, metode ilmiah atau penelitian itu di ilmu pengetahuan umum, pada umumnya ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode kualitatif, yang mana penelitian ini ah, menjabarkan atau mendeskripsikan melalui kata-kata. Sedangkan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan angka-angka. Makanya nanti pada saat kita menggunakan metode kuantitatif itu menggunakan rumus statistik ya, atau
SPSS yang sudah aplikasi SPSS gitu ya, yang sudah permanen telah dibuat ya oleh para ahlinya. Ada lagi penelitian big, penelitian uh, penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif, namanya disebut mixed method. Ya, mixed method ini dua metode yang dikumpulkan jadi satu, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Gitu ya. Selain itu, disebut ilmu juga sistematis. Sistematis itu artinya uh, teratur, terurut dari bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Di bab satu kita membahas apa saja, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya ya, termasuk sistematika penulisan. Terus di bab kedua kita membahas tentang landasan teori, teori-teori yang pernah digunakan oleh orang lain yang relevan dengan penelitian kita. Di bab ketiga kita membahas metode yang kita gunakan. Di bab keempat adalah analisa dari semua yang kita teliti. Yang kelima adalah kesimpulan. Yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan untuk memperkuat penelitian kita. Terus yang selanjutnya sistematis tadi sudah dijelaskan. Nah, hasil dari sebuah penelitian kita, kalau kita meneliti secara objektif, maka akan menghasilkan kebenaran yang universal. Universal itu artinya dapat diterima oleh semua kalangan, baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik. Contoh misalnya, 2 ditambah 2, semua orang dari anak kecil sampai orang dewasa, dari orang umum sampai orang pendidikan, pengetahuannya tinggi, itu menjawabnya 1 ditambah 1 pasti 2. Nah, kebenaran itu disebutnya kebenaran yang mutlak. Ya, artinya yang universal diterima oleh semua golongan. Selanjutnya dari sekalian, ya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan atau kedudukan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Tadi saya sudah menyebutkan salah satu ayat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu itu diibaratkan kalau di dalam kitab Qur'an Nasuhin, derajatnya ada di langit, sedangkan orang umum, orang awam yang tidak belajar ilmu, derajatnya ada di bumi. Nah, sedangkan derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu itu dijelaskan oleh pengarang Jawahirun Nasihin sekitar 500 derajat. Perbedaannya dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nah, derajat dari satu tingkat ke tingkat lainnya sama seperti jarak antara bumi dan langit. Perlu adik-adik ketahui, derajat eh, dari bumi ke langit ini sampai saat ini belum ada yang bisa mengukur, kecuali kita mengambil perbandingan. Nah, jarak dari bumi ke bulan itu sekitar 350.000 kilometer. Jadi kalau kita pakai sepeda mungkin sampainya setahun kayaknya ya. Kalau kita pakai kendaraan yang kecepatannya 10.000 kilometer per jam itu sampainya 1 minggu sampai 2 minggu. Ya. Kecuali kalau kita kendaraannya 50 kilometer per jam itu sampai 1 hari. Kurang lebih segitu ya, 1 sampai 2 hari lah. Sedangkan jarak dari bumi ke matahari oleh para ahli astronomi menjelaskan itu 1,5 juta kilometer. Sangat jauh sekali. Dari jalan dari bumi ke bulan saja yang dekat itu 350.000 kilometer. Sedangkan jarak dari matahari ke bumi itu kurang lebih sekitar 1,5 juta kilometer. Ya. Adapun jarak dari langit, sedangkan matahari, bumi dan planet lainnya itu belum sampai ke langit, itu di awan-awan. Saya pernah tanyakan kepada seorang ahli astronomi dari Bandung, 8 Bandung, yaitu beliau termasuk guru saya, Profesor Thomas Jamaluddin. Beliau ahli astronomi. Saya tanya tentang tingkatan langit, bahwa di dalam Al-Quran diceritakan langit itu ada 7 tingkatan.
Nah, apakah para astronomi sudah menemukan lapisan langit itu tingkatannya seperti apa? Ternyata menurut beliau di alam semesta ini tidak ada lapisan langit. Mungkin yang disebut langit itu atas. Artinya di sana cuma ada lapisan atmosfer. Setelah itu ruang hampa. Ya, artinya jarak dari bumi ke langit itu belum ada yang bisa mengukur, termasuk ahli astronomi. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu seterpaut eh, 500 derajat. Nah, jarak dari satu derajat ke derajat lain sekitar terpaut dari jauhnya jarak bumi ke langit. Itu gambaran artinya saking tingginya derajat orang yang menuntut ilmu atau orang yang mempunyai ilmu. Derajatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Ar-Rahman ya, itu menantang kepada manusia bangsa jin untuk menembus 7 lapis langit dan bumi. Ya, sesungguhnya manusia itu tidak akan mampu dan bangsa jin juga tidak akan mampu menembus 7 lapis langit dan bumi kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Qur'annya begini, ya ma'syarul jinni wal insi inni istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard in tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia, apabila kamu mampu menembus 7 lapis langit dan bumi, silakan tembus 7 lapis langit dan bumi. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu menembus 7 lapis dan bumi kecuali dengan ilmu pengetahuan, dengan sultan. Sultan di sini adalah ilmu pengetahuan menurut para ahli tafsir. Nah, begitu ada sekalian, gambaran Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Kemudian di sini di surat Al-Jasiyah ayat 3 sampai 5 dijelaskan juga bahwa sesungguhnya pada langit dan bumi itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah buat orang yang beriman. Nah, di dalam langit dan bumi dan beserta isinya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita gali. Nah, itu Allah mengajak manusia supaya berpikir menggunakan akalnya, menggunakan otaknya untuk mencapai sebuah kebenaran. Bahwa di dalam langit dan bumi itu ada kekuasaan Allah yang perlu kita perhatikan buat menambah keimanan. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabatin ayati liqaumi yuqinun. Bahwasanya pada penciptaan kalian, ya manusia maksudnya, dan binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Waqtilafil laili. Waqtilafil laili. Wanahari. Nah, di situ di sini tidak kelihatan, terhalang oleh ini ya. Wa ma unzilallahu minas sama'i min rizqi fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifi riyahi ayatil liqaumi yaqilun. Bahwasanya ya, pada penciptaan kamu pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan oleh Allah di langit lalu dihidupkannya dengan air ya, itu pada bumi sesudah matinya menghidupkan dengan air hujan itu ya, Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Maksudnya apa? Sesudah bumi itu kering kerontang, kemudian dituruni oleh air hujan, kemudian bumi itu menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh subur setelah bumi itu diguyur dengan air hujan atau disiram dengan air hujan. Terus pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang-orang yang berakal. Nah, yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia berpikir dan menggunakan akalnya. Nah, penciptaan manusia sengaja dilebihkan oleh Allah dari penciptaan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan manusia terletak pada akal,
yang agaknya makhluk-makhluk tidak ada yang dikarunia akal selengkap manusia. Berkat akalnya manusia bisa terbang membumbung tinggi di angkasa lebih pandai daripada raja wali dan jenis burung lainnya. Berkat akalnya manusia bisa masuk ke dalam bumi lebih pintar dari binatang yang melata. Berkat akalnya pula manusia bisa berenang dan menyelam ke dalam air lebih mahir daripada ikan dan segala jenis binatang di lautan. Nah, ini gambaran buat kita semuanya dengan kenyataan realita yang ada, manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung Raja Wali karena dia menciptakan pesawat. Kemudian manusia bisa mampu menembus ke dalam bumi karena dia menciptakan alat ya untuk menembus ke dalam bumi. Itu para ahli tambang diantaranya yang kita lihat. Terus juga lebih mahir daripada ikan, manusia lebih pandai berenang uh, di dalam laut, yaitu di dalam air, lebih mahir daripada ikan, yaitu membuat kapal selam. Gitu ya. Terus perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi pada masa Khalifah Muawiyah, ya, atau kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah yang pertama yang menggantikan Khalifahan Sayyidina Ali pada saat Sayyidina Ali meninggal. Kemudian kekuasaan Islam dipegang oleh Bani Umayyah. Nah, pada saat itu sudah mulai timbul ya ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Ya, para khalifah pada saat itu keluarga besar kerajaan sangat memperhatikan ilmu pengetahuan selain belajar Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas yang dipelajari. Ada ilmu-ilmu baru yaitu berupa penerjemahan buku-buku dari ilmu pengetahuan, filsafat Sokratesnya, Platonya yang dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani. Dan semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga orang Islam mampu mempelajari dan banyak yang mempelajari itu sehingga orang Islam mengalami peradaban yang sangat maju pada saat itu. Kemudian pada abad ke-17 ya, pada abad ke-7 yaitu eh, kekuasaan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah, yaitu Bani Abbasiyah itu adalah uh, keluarga Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya masih keluarga Bani Hashim ya. Ya. Terus ini mencapai kejayaannya pada masa Abu Ja'far Harun ar-Rasyid yaitu sekitar 786-806 ya Masehi. Yaitu Harun ar-Rasyid, beliau sangat cinta dengan ilmu pengetahuan selain Al-Quran dan hadis yang beliau kuasai, bahkan rata-rata pada zaman itu ya khalifah itu hafal Quran dan juga ahli-ahli ilmu pada saat itu kebanyakan hafal Quran. Nah, Harun ar-Rasyid sangat cinta dengan ilmu dan ilmunya yang paling menonjol adalah menciptakan organ musik. Musik organ itu awalnya diciptakan oleh Harun ar-Rasyid, kemudian dihadiahkan kepada Karel Agung. Dan selanjutnya kejayaan Khalifah Bani Abbasiyah atau kerajaan Bani Abbasiyah yaitu pada masa Al-Ma'mun, keluarga atau turunannya putra mahkotanya Harun ar-Rasyid, ya khalifah yang berkuasa selama lebih kurang 20 tahun. Disinilah banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab dan orang-orang Islam. Maksudnya Arab bangsa kaum Islam ya. Karena orang Arab ini kerajaannya ada di Baghdad, di daerah Baghdad. Ya. Seperti munculnya para ahli filosof Muslim, Al-Kindi, Al-Farabi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada di sekalian, di sini ada beberapa tokoh tadi yang Umayyah tadi sudah dijelaskan oleh saya ya. Ilmuwan-ilmuwan pun akhirnya bermunculan saat itu. Akhirnya ahli matematika seperti Al-Warismi, orang yang pertama kali menulis buku tentang berhitung Al-Jabar wal Muqabalah, ahli kedokteran seperti Al-Kindi, penulis buku ilmiah, ya, ilmu mata, Ar-Raji atau Ar-Rajis, ilmu kedokteran, Abul Qasim, Az-Zahrawi, Ali Bedah, Ibnu Nafis, petemu sirkulasi darah, dan Ibnu Sina, ahli sastra, Ibnu Rabih dan Basyam dan
Khakan, ahli hukum politik ekonomi astronomi Ibrahim bin Yahya Mana, Cok? An-Naqas, penemu gerhana dan hmm, penentu gerhana dan astronomi ya, pembuat teropong modern, ahli hadis, ahli fikih Ibnul Abdil Bar, Qadi Iyad, sejarah Ibnu Khaldun, penemu teori sejarah, ahli kelautan Ibnu Majid, bahkan penjelajah Andalusia menginjak kakinya ke benua Amerika 5 abad sebelum Christopher Columbus, gitu ya. Itu sejarah singkatnya. Nah, inilah orang-orang yang eh, berjasa dalam ilmu pengetahuan. Terus seperti Ibnu Hayyan, di Eropa dikenal dengan Jeber, ahli filosof dan ahli logika. Kemudian Al-Khwarizmi yang tadi saya sebutkan, ahli matematika, dan beliaulah penemu angka nol. Jadi beliaulah cikal bakalnya menemukan ilmu komputer, karena kalau tanpa ada ditemukannya angka nol oleh Al-Khwarizmi, maka tidak akan ada ilmu komputer seperti sekarang ini. Gitu ya. Beliau mempunyai buku yang sangat terkenal dalam ilmu matematika, Al-Jabar wal Muqabalah. Di Eropa terkenal beliau juga sebagai bapak algoritma, ya, algoritma. Karena beliau memang ahli ilmu algoritma yang merupakan jantungnya ilmu informatika atau ilmu komputer, ya. Tanpa beliau mungkin kita sampai sampai saat ini belum mengenal komputer. Inilah berkat jasanya Al-Khwarizmi. Kemudian Al-Kindi, ya, lebih dikenal dengan nama Al-Kindus. Kalau di Barat, beliau juga ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli geografi, ahli kimia, ahli fisika. Jadi kalau ulama-ulama dulu, selain beliau hafal Quran, ada sekalian, beliau juga hafal hadis, hafal ilmu-ilmu yang baru, gitu ya, ilmu-ilmu pengetahuan, gitu ya. Karena di dalam Islam, menurut Imam Al-Ghazali, orang Islam itu harus menguasai 4 disiplin ilmu. Masing-masing itu punya skill buat pribadi individu. Setiap individu harus menguasai ilmu 4 macam minimal. Satu, ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu akhlak, yang ketiga ilmu keterampilan. Nah, ilmu keterampilan seperti yang kita pelajari saat ini nih, ilmu komputer yang Anda ambil ya, jurusan-jurusan keterampilan untuk supaya apa? Agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan ilmu manusia itu akan hidup mulia. Sebagaimana di dalam sebuah makalah ya dikatakan, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia harus diraih dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat harus diraih dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat maka juga harus ditempuh dengan ilmu. Jadi semuanya ada ilmunya yang harus kita kuasai. Ada sekalian yang untuk selanjutnya kita membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Terus ya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Qorah. Beliau ahli ilmu perbintangan, ahli astronomi, ahli matematika, Al-Botani. Ini orang yang hebat, lebih dikenal juga dengan nama Albategnius. Beliau ahli matematika, ahli astronom. Beliau dalam bidang matematika sebenarnya beliaulah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan fungsi trigonometri, yaitu seperti sinus, kosinus, tangen, dan kotangen, ya. Bahkan beliaulah orang yang pertama menghitung jumlah hari dalam setahun. Menurut Al-Botani, hari dalam setahun itu ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Tuh, yang diketahui. Jadi kalau 365 hari berarti itu masih kurang. Ya, jadi dalam setahun itu ada 5 jamnya, ada 46 menitnya, ada 24 detik. Terus juga Ar-Razi, seorang atau Ar-Raziz. Ini nama-nama semuanya ulama-ulama Islam, penemu ilmu pengetahuan yang pertama deh. Sebelumnya Barat mengetahui apa-apa. Barat saat itu masih dalam kegelapan, belum tahu ilmu apa-apa. Mereka itu cuma tahu ilmu perang. Ya, artinya perang, ya perang pengen menguasai sebuah daerah gitu ya. Nah itu.
Barat itu belum tahu ilmu-ilmu ini. Islam sudah maju terlebih dahulu. Beliau ahli kedokteran, klinis dan kimia. Karya beliau yang fenomenal adalah di bidang kimia, gitu ya. Dan dapat dikatakan sebagai penerus kiprah Ibnu Hayyan. Beliau mempergunakan peralatan canggih sehingga bisa mengamati dan mencatat sifat kimiawi dari objek eksperimen yang ditelitinya di laboratorium. Kemudian Al-Farabi, dikenal dengan Al-Farabius. Beliau adalah seorang filosof terkemuka, namun demikian beliau juga ahli di dalam bidang sosial politik, matematika, farmasi, fisika. Gitu ya. Farabi ini ahli filsafat Islam yang terkenalnya bukunya kebetulan sering dikaji. Ya. Terus selain itu juga ahli etika, ahli akhlak gitu ya, Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu ahli juga dalam ilmu sosial politik. Terus selain itu pula ada tokoh-tokoh seperti Al-Bujazani ya sebagai ahli aritmatika juga ahli hisab, ahli ilmu pasti gitu ya. Al-Botani ya juga selain ahli fisika, ahli matematika, ahli astronomi dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Ibnu Haitam, ini karya-karya beliau nih ya dalam bidang ilmu kedokteran, kitab Al-Mujawir ini. Perhatikan ini nih tinggal dibaca ya karena ini waktunya sangat sedikit sekali. Ini tinggal 8 menit lagi, 9 menit ya. Dalam melanjutkan Kiprah Al-Kindi ya optika geometrika, ilmu klasik ya, mekanika klasik, membahas berbagai gaya aksi dan reaksi antara dua benda ya sebelum Isaac Newton. Beliau ya di sini juga ya karya beliau tentang mekanika klasik ya dan juga masih banyak lagi karya yang belum eh, dikembangkan saat itu tapi sudah ada cikal bakalnya. Al-Bairuni dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal dibaca termasuk Ibnu Sina, ahli kedokteran, cikal bakal ilmu kedokteran semuanya telah diteliti oleh Ibnu Sina. Nah, lalu yang kita pertanyakan kenapa sekarang kok Islam kalah dengan orang Barat ya? Kejadiannya karena pada saat Islam sedang jaya di masa itu orang Islam terlena sehingga dia sampai tidak memperhatikan lagi ilmu pengetahuan dan mereka itu terlena dengan kekayaan, hidup mewah dan sampai-sampai ya tentaranya juga artinya tidak diperhatikan. Ya. Nah, sebuah negara kalau tentaranya lemah, maka dia juga akan lemah negara tersebut. Akhirnya pada suatu masa, kerajaan Abbasiyah ini diserang oleh tentara Mongol yang pada saat itu melakukan eksodus gitu ya. Istilahnya ingin menguasai negara secara besar-besaran. Tentara Mongolia yang saat itu sangat luar biasa dapat mengalahkan tentara Bani Abbasiyah dan kerajaan Bani Abbasiyah. Kemudian juga karena diboncengi oleh kerjasama dengan para tentara Romawi, akhirnya nah, kerajaan Abbasiyah itu setelah ditaklukkan oleh Mongol, kemudian dikuasai oleh Romawi dan Romawi sangat butuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah lama dinanti-nantikan. Akhirnya buku-buku penting di perpustakaan Al-Hikmah, Baitul Hikmah di Baghdad diambil yang penting-pentingnya terkait dengan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu filosof, ilmu kedokteran, semuanya yang penting-penting itu diambil semuanya oleh mereka dibawa ke Eropa ya ke Romawi kemudian yang tidak dianggap tidak penting dibuang ke laut dibuang ke sungai di sungai sana hampir-hampir sungai pada saat itu semua airnya menjadi hitam karena bekas tinta ya dan hampir-hampir tidak ada sisa-sisa buku-buku perpustakaan di Baitul Hikmah tersebut. Orang Islam akhirnya kalah pada abad 12-an. Kemudian setelah abad 12, 13 sampai sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang Eropa, oleh orang Barat yang ya, cikal bakalnya dari kerajaan Romawi gitu ya. Dikuasai oleh mereka, akhirnya mereka menguasainya sampai saat ini. Namun
Muncul kesadaran akhir-akhir abad 21 ini para ulama-ulama Islam terutama di Indonesia ingin memadukan kembali ilmu pengetahuan dan ilmu agama gitu ya. Karena apa? Karena ingin mengenang sejarah kejayaan Islam pada abad 7 sampai abad 12. Umat Islam di dunia khususnya Indonesia ya ingin mengembalikan kejayaan umat Islam seperti dulu. Sekarang makanya kampus-kampus Islam itu ada pelajaran atau kuliah secara ekonomi, beliau juga ada ilmu teknologi, semuanya dipelajari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar Islam mencapai kejayaannya seperti yang pernah dulu dialaminya. Itu harapan-harapannya ya. Nah, peran Islam dalam membangun ilmu pengetahuan dan teknologi semacam apa? Karena Islam ya di dalam Islam itu mengedepankan tadi seperti saya sebutkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Nah, tujuannya kalau ilmu dibentengi dengan agama dan akhlak, maka ilmu itu insya Allah akan melahirkan sebuah kebenaran. Contohnya apa? Contohnya sekarang banyak orang yang punya ilmu tidak digunakan untuk kebenaran, yang ahli-ahli dalam IT. Akhirnya banyak orang-orang yang menggunakan ilmu itu digunakan untuk mencuri data orang lain dan dibuat untuk jalan kejahatan. Seperti para hacker yang banyak mengambil-ngambil data, mencuri data orang lain digunakan untuk kejahatan. Kemudian orang-orang yang dilindungi oleh negara, punya ilmu yang sama, kekuatannya sama, dan dilindungi oleh agama, dilengkapi dengan ilmu agama, menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Namanya disebut cyber. Makanya cyber itu golongan putih yang ilmunya terlindungi oleh negara dan agama. Sedangkan hacker adalah kelas ilmu yang tidak didukung oleh ilmu agama dan oleh negara, semuanya itu digunakan untuk kejahatan oleh orang-orang tertentu, oleh oknum-oknum yang jahat. Nah, itu gambaran sekelumit tentang eh, ilmu pengetahuan dan agama di dalam Islam. Untuk lebih lengkapnya Anda pelajari sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam slide. Jangan lupa soal-soal ini harus dijawab menggunakan slide dan video pembelajarannya yang ada di e-kampus. Karena saya kemarin masih melihat ada mahasiswa yang mengambil uh, resumnya dari video yang baru di-share gitu ya. Itu harus dari yang di e-kampus karena itu penjelasannya lebih lengkap ketimbang yang saya jelaskan sekarang ini gitu ya, karena memang itu khusus untuk menjelaskan slide yang ada. Adapun ada sekalian yang kita pertemuan dengan menggunakan media Zoom online semacam ini untuk penambahan yang memang belum ditemukan di dalam penjelasan yang ada di YouTube tersebut gitu ya. Oleh karenanya setelah pembelajaran ini waktunya tinggal sedikit lagi, ya tinggal 3 menit lagi. Saya harapkan nanti setelah selesai kita tatap muka online ini, Anda mengerjakan tugas sebagaimana seperti biasanya karena tugasnya saya sudah share di pertemuan ke-6 di kampus dan videonya juga saya sudah share ya di pertemuan ke-6 di kampus. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala keperhatian. Allahumma muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sekarang saya mau absen lihat yang hadir pada saat ini yang hadir. Randi, terus Nur Fauziah, Muhammad Husnandar, Delia, yang hadir, Sukma Ali, terus Hadir, Pak. Regi Adi, ya yang hadir ini yang hadir, yang ngebuka kamera, yang ngebuka kamera nggak disebut. Nadia Nur Aulia, Natijatul Awalia, Ade Riki Maulana, Akmal Faris, Dimas, Rahmat Ilham, Randy, Kristiano, Nggak punya nih. enggak, iya Ragil, Akmal Arizal nggak ada, Nabil, oh Akmal ada, Nabila Rahma tidak ada, ya Nabila Rahma, cuma Zoom-nya aja yang ada,
gitu ya. Pak, baik. Mbak Rahma nggak hadir. Barangkali itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Silakan. Pak nanya Pak, Oh ada, Nabila ada. Ya. Pak berarti pertemuan ke-7 nanti tetap masuk Pak ya? Kita masuk, nanti kita kisi-kisi, saya penjelasan itu sedikit. Nanti kisi-kisinya kalau memang keburu saya berikan secara online semacam begini. Kalau tidak nanti langsung saya share. Itu ya kisi-kisi yang harus dipelajari sekian. Ada beberapa gitu ya. Soalnya kan kita kemarin sudah di share udah diberikan ke kampus. Soalnya itu 25 pilihan ganda, 5 soal itu adalah esai. Jadi itu ngisinya agak lama. Jadi kalau pas UTS datangnya tepat waktu ya, itu tidak cukup 1 jam isinya. Apalagi kalau kita belum belajar ya, itu harus dipelajari sebelumnya. Makanya saya kasih kisi-kisi itu tujuannya untuk dipelajari ya. Nanti biar kita menjawab itu enak. Karena yang di esainya itu agak susah juga, ya panjang jawabannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Berarti online Pak ya minggu depan ya? Pak hadir. Ya, minggu depan masih online. Ya, nanti Oh, baik Pak. habis UTS mungkin kita bisa offline gitu ya. Nah, saya lagi ngatur jadwal dulu nih buat yang hari Rabu depan gitu ya. Mungkin masih apa kita offline atau online gitu ya. Lagi ngatur jadwal Baik Pak. pasti. Ya. Silakan. Ada yang bertanya selain